Hello Gunners, welcome back to video anak Arsenal. Kali ini gue seperti biasa di Belum Transfer akan ngebahas putar berita atau opini gue sepanjang apa sih yang terjadi di seminggu belakangan ini ya, di seminggu ke 3 Juli ini. Mulai dari transfer pemain sampai rumor pemain yang bakal di kick out dari Arsenal, oke? Yang dimana yang paling menarik pokoknya yang paling terakhir, bagian segmen terakhir. Oke, segmen pertama gue pengen bahas tentang ini apa namanya, lebih ke beropini aja tentang pemain-pemain yang pengen stay tapi sebenarnya mereka tuh udah nggak dapat tempat sebenarnya, yakni ada si uncle kita Cedric. Dia bilang dia pengen stay, ISR dia juga pengen stay, Tierney juga udah pengen stay. Kita tahu tiga pemain ini, terutama Cedric itu paling parah deh karena dia dipinjemin selama setahun, sedangkan si Tierney sama ISR itu bakal tetap bertahan ya. Menurut gue ini statement yang agak kayak ya template lah. Mungkin dalam hati dia pengen, wah kita pengen stay, pengen pergi, tapi di luar pengen stay gitu ya. Tapi karena apa ya? Karena sepanjang saat ini untuk ketiga pemain ini hanya ada rumor aja sih, nggak ada yang benar-benar real ngebit ya, ngebit. Cuma ada rumor aja dari Suarez. Sebenarnya ada yang ngebit tapi ya gajinya katanya masih kemahalan untuk pemain kayak gini. Gue baru tahu kalau pemain nggak mau ngambil karena ada kemahalan. Mungkin kemahalan buat yang udah tua maupun pelapis ketiga mungkin dikira mahal kali ya, bukan untuk ukuran pemain starter. Dan ISR menurut gue jauh ini nggak pernah gue dengar rumor dia bakal di ada satupun klub tadi, nggak ada ya, padahal dia itu termasuk pemain bagus loh ISR nih. Dan yang si Tierney terakhir tuh Newcastle sama Aston Villa kan, kalau nggak salah yang tertarik ya. Ya Newcastle kalau nggak Aston Villa. Ya Madrid bahkan terakhir, tapi Madrid itu ya so far nggak ada ngebit yang pastilah. Dan buat gue happy kalau misalkan si SR sama si Tierney stay buat jaga kedalaman sebenarnya. Terus kemudian segmen yang menurut gue yang paling gue suka tapi bukan yang paling wah menurut gue, yakni soal segmen pemain yang bakal keluar. Karena setelah kita bakal dapat pemain-pemain yang kita inginkan mulai dari Rice, Kaya sama Timber. Ya, dengan mulai datangnya pemain baru berarti pemain keluar bakal banyak yang keluar. Dan yang keluar ini yang gue rangkum aja, yang gue rangkum dan gue berpopini, yakni mulai dari Balogun yang dipatok 50 juta pound atau sekitar 58 juta euro, yang hampir 60 juta euro udah termasuk add-ons sama Arsenal. Padahal Inter cuma ngajuin 40 juta, termasuk 40 di bawah 40 juta ke bawah termasuk add-ons. Tapi Arsenal mintanya, ada sumber yang bilang 50 juta pound kayak gue bilang barusan, tapi ada juga bilang Arsenal cuma minta minimal 40 jutaan lebih, ya mungkin 40 plus 5 gitu lah, untuk sebagai add-onsnya. Nah menurut gue kenapa Arsenal kok agak jual mahal karena dia pengen, selama ini kan Arsenal tuh jualnya tuh kemurahan. So Arsenal pengen rapin apa yang diterapin klub-klub yang tepat dia beli pemain kayak Brighton dan yang lain yang sesuka pasang harga mahal. Makanya Balogun dipasang mahal untuk menunggu tawaran dari klub-klub primer juga, katanya ada dari Italia, Prancis dan yang lain yang tertarik sama doi. Makanya ditunggu biar ada ya perang harga lah. Tapi palingan nggak jauh-jauh capnya dari 40 juta menurut gue sih gitu ya. Karena kalau Sunan terlalu keras kepala juga malah dia nggak bisa dapat cuan dari pemain akademi loh. Nih dia investasinya nol loh, investasinya si Balogun karena dari akademi, kalau dijual kan dapat bagus gitu. Dan ternyata Arsenal cuma jual santai, dan menurut gue masih ada sekitar 5 minggu lah ya, termasuk 5 sampai 6 minggu sebelum akhirnya ditutup bursa transfernya. Terus kemudian ada PP yang sayangnya hampir ke klub Saudi, bukan hampir lah ya, masih diincar, cuman karena alasan gaji lagi-lagi mirip Om Cedric ya, Uncle Cedric. Cuman menurut gue PP ya apa ya, lu masih 27 gitu loh. Lu masih 27, kenapa lu nggak ambil tawaran dari klub Saudi? Mungkin gajinya nggak jauh-jauh beda gitu lah sama Arsenal, tapi kok dia rumornya sih nge-expect banyak gaji ya kayak pemain-pemain yang datang. Tapi menurut gue ya lu mending expect jam terbang daripada mending masih umur 27. Nanti kalau udah umur 30 baru naik gaji, minta gaji naik ya, oke lah. Ini ya kan ya lu masih gitu kan. Tau lah, PP pokoknya buat gue menurut gue termasuk lapis 3 yang pengen gue buang sebenarnya. Lapis 3 pengen gue buang nih. Silahkan komen kalau misalkan lu suka pengen gue bahas apanya lapis 3, lapis 2 Arsenal menurut gue buat musim depan ya.
Dan jangan lupa subscribe kalau misalkan lu suka opini gue seputar Arsenal, terutama seperti berita-berita seperti ini. Kemudian ada yang cukup bikin gue happy ya, ini PSG incar Tavares. Ya, PSG incar Tavares sebagai backupnya backupnya si back mudanya itu Nuno Mendes, yang menurut gue juga sejak Juan Bernat keluar free transfer nggak salah, dia nggak ada lagi pelapis back kirinya. Ada sih yang bisa main di back kiri itu, ini Lucas Hernandez yang dibeli dari Bayern, tapi itu kan lebih diproses sebagai back sebenarnya, back boyan di Ian Ramos. Sedangkan back kiri Muninya menurut gue sih gak ada ya, makanya cocok sih sebenarnya. Tavares nih emang jelek sih di pertahanan, tapi di nyerangnya tuh cukup bagus menurut gue pribadi ya. Menurut gue mungkin bukan bagus tapi cukup bagus lah. Nah, kemudian ada partai yang ternyata menurut sumber, maksudnya siapa itu ya? Dari Daily Mail atau The Sun, gue lupa. Pokoknya dari wartawan Inggris, partai bakal stay unless jika there is any big offer from another club. Kalau ada klub besar atau klub tawaran gede, dia bakal dijual. Dan rumor terakhir kan Arsenal pengen jualnya di 40 juta ya, tapi menurut gue sih kasihlah 45 lah, udah oke lah ya, 45 tuh. Ya 40 juta udah oke lah. Dia kan dibelinya sekitar 45 atau 50 lah. Ada yang bilang 45, ada yang bilang 50 juta gitu. Ya, kemudian nih segmen terakhir yang gue suka ya nih. Arsenal ngincer apa lagi nih? Iya nggak sih? Arsenal udah ngabis total sekitar kalau nggak salah ya 100 hampir 200 juta pounds, di mana 100 jutanya itu si Rice, 65 jutanya si Havertz, and then 65 jutanya si Havertz, I don't know ya, 65 kayaknya. Ya 65 kayaknya. 65 juta poundnya si Havertz plus 34 juta apa 36 juta poundsnya tuh si Timber. Atau kalau misalkan dikasih euro tuh sekitar 230-an juta euro lah. Gila sih, satu spending terbesar 20 tahun terakhir Arsenal nih. Asli 20 tahun. Kayaknya dikasih ini bakal juara sih kayaknya dulu. Kalau tahun 2016 kayaknya juara sih kalau misalkan dikasih uang segini ya. Cuma kan Arsenal baru bebas itu sejak tahun 2016 pada 2017, pokoknya dia bebas dari utangnya Arsenal. Makanya di 1920 udah mulai invest besar-besaran dengan Arsenal. Nah, kalau terkait pemain yang diincar itu lebih banyak sih soal posisi winger ya. Posisi winger, maksud penyerang antara winger kanan maupun penyerang, yang dimana emang posisi buat gue yang kedalamannya tuh agak jomplang antara kualitas yang startingnya dengan pelapisnya itu adalah memang di sayap kanan. Yang lain tuh ya palingan cuma beda selevel aja lah, bukan beda 2 level kayak Saka sama Nelson. Menurut gue Saka tuh udah bagus, itu pemain yang tipenya bagus di Arsenal lah, selain Odegaard dan let's say Odegaard, Partey, Jorginho atau yang bagus. Itu tuh lebih ke lumayan aja sih, nggak yang mediocre biasa, tapi kayak lumayan aja lah. Cuma karena levelnya itu makanya gue agak nggak terlalu senang. Bukan karena gue nggak suka doi, tapi kayak masih jomplang dengan kualitasnya Saka gitu, sehingga gue berharap pemain baru dan akhirnya ada Saka gitu. Kudus ini sekilas dia tuh gue liat di Transfermarkt, dia tuh awalnya tuh emang lebih di tahun pertamanya dia kontrak sebagai kontrak profesional, dia lebih banyak di striker, tapi di 2 tahun terakhir dia lebih banyak bermain sebagai sayap kanan maupun gelandang serang. Di Ghana dia bermain sebagai gelandang serang atau di belakang striker. Tapi di Ajax dia tuh sering main di posisinya si Saka ya, dan gue juga sempat lihat skillnya dan beberapa kali pertandingan Ghana di periode ini kemarin, dia kayak Saka, taktiknya tuh jalan, visinya jalan gitu. Dan skillnya juga sama kayak Saka, cukup bagus lah skillnya. Bukan yang bagus jago ngedribble lah macam-macam Vini Junior, enggak, cuma dia cukup bagus lah skillnya, cukup. Tapi emang dia kurangnya menurut gue antara dia sama Saka tuh lebih punya speed dibanding dia tuh emang lebih bagus main taktikal lah. Kalau lu tahu let's say Smith Rowe ya kayak gitu, Smith Rowe, tapi mungkin visinya sedikit lebih bagus, skillnya sedikit lebih bagus sama Smith Rowe lah, gitu aja sih. Dan menurut gue Felix masih dikaitkan dengan Arsenal ya, dia ini mana Felix kan nggak bisa main di sayap kanan, sedangkan saya pikir udah banyak pelapis di sana gitu.
Dan menurut gue rumor yang paling bangke emangnya, gak tau ini kok masih nyambung gitu. Berhubung Mbappe lagi ada krisis dengan hubungan dengan PSG, malah Arsenal ngincer adanya sih dirumorkan dengan Mbappe. Bahkan suatu wartawan pernah nanya, komentar lu gimana nih soal Mbappe ke Arsenal? Ya karena simple kayak jawabannya para pelatih lain. Kita nggak bicarain pemain yang tidak ada di klub kita. Simpel itu. Menurut gue ya, Mbappe kalau ke Arsenal itu bakal toxic sih, karena gue belum seyakin itu Mbappe bakal merendahkan egonya, ego pemain bintangnya untuk bermain di Arsenal gitu. Beda sama mungkin klub semacam Madrid mungkin Madrid, MU sebelum Ten Hag ya, pemain mahal masuk aja ke sana ya, gak ada yang peduli gitu. Dalam artian ya nggak terlalu memperdulikan keharmonisan tim layaknya tim-tim kayak macam Arsenal gitu. Mungkin tim yang masih bisa mengakomodir itu City sih, asli City. Kalau kalian gila sih kalau sampai City ya, seneng sih. City menurut gue tim taktikal yang masih memperdulikan ruang ganti dan lain yang masih bisa nabung Mbappe. Yang lain tuh model-model Madrid lah, let's say ya Madrid, let's say apalagi ya Madrid. Buat gue mungkin Madrid lah ya, Madrid kali. Madrid mungkin Juve kalau misalkan masih punya duit, itu Juve itu masih bisa nampung. Yang lain sih nggak terlalu bisa nampung ya. Oke, itu aja dari gue. 11 ya, hampir 12 menit ya. Kalau gue suka dengan opini gue seputar Arsenal, and silahkan subscribe, dan see you in the next minggu depan ya bro. Ciao.